Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar perkalian pecahan. Perkalian pecahan dilakukan dengan mengalikan pembilang dengan pembilang dan menyebut dengan menyebut. Jadi sebenarnya perkalian pecahan ini lebih mudah kalau dibandingkan dengan penjumlahan maupun pengurangan pecahan. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh. Yang pertama adalah perkalian pecahan biasa. Contohnya adalah sebagai berikut. Misalnya ada 2/5 dikali 3/4 sama dengan, jadi yang dikalikan adalah pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Maka kita bisa tuliskan seperti ini, 2 kali 5 dikali 3 kali 4. 2 dikali 3 adalah 6, kemudian 5 kali 4 adalah 20. Nah, hasilnya 6/20. Namun ini belum selesai karena masih dapat disederhanakan dengan cara dibagi dengan bilangan yang sama, pembilang dan penyebutnya. Dibagi berapa? Kira-kira dibagi 2. Kita bagi 2. Dibagi 2, 20 dibagi 2 adalah 10. 6 dibagi 2 adalah 3. Nah, kalau ini sudah tidak dapat dibagi kembali, berarti ini adalah hasil akhirnya. Perkalian pecahan campuran. Perkalian pecahan campuran ini kurang lebih juga sama. Kita masuk ke contoh. 2/3 dikalikan dengan 3, 1/4. Kita hitung. Ya, untuk menghitung pecahan campuran, karena ini kan bentuknya masih campuran, ini perlu kita rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya adalah yang bawah ini dikali, kemudian yang atas ini kita tambah. 3 kali 2 adalah 6, tambah 2 adalah 8. Kita tulis di sini 8 per penyebutnya sama 3. Baik, kemudian yang belakang sama juga dikali dan ditambah. 4 kali 3 adalah 12. 12 tambah 1 adalah 13. Menyebutnya sama 4. Ya, baik. Kemudian kita hitung. 3 kali 4 adalah 12. 8 kali 13 adalah ada 1, 2/3 dikali 2, 1/4.
sama dengan, untuk menghitung pecahan campuran ini perlu kita rubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Caranya adalah yang bawah dikali, kemudian yang atas ditambah. Kita hitung 3 kali 1 3, 3 tambah 2 5, 5 per penyebutnya sama, ini 3. Baik, kemudian ini juga sama, kali ditambah 4 kali 2 8 tambah 1 9, penyebutnya sama. Kemudian kita hitung 3 kali 4 adalah 12, 5 kali 9 adalah 45, kemudian hasilnya 45 per 12. Namun ini masih bisa disederhanakan ya, kita bagi 3, kita bagi 3, 12 dibagi 3 adalah 4, kemudian 45 dibagi 3 adalah 15, jawabannya 15 per 4. Kemudian di sini pembilang lebih besar dari penyebut. Jika pembilang lebih besar dari penyebut, ini perlu kita rubah menjadi pecahan campuran. Caranya adalah dibagi pembilang dibagi dengan penyebut. 15 dibagi 4, 15 dibagi 4 adalah 3, lebihnya adalah 3, kemudian penyebutnya sama 4. Ya, jadi jawaban akhirnya adalah 3 per 4. Kemudian contoh yang kedua, misalnya ada 2 1/3 dikali 2 ya. Untuk contoh ini kita coba perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli ya. Untuk menghitungnya sama, kita perlu merubahnya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Ini kita rubah dikali dan ditambah. 3 kali 2 adalah 6, 6 tambah 1 adalah 7. Kita tulis 7, penyebutnya sama 3. Kemudian dikali. Untuk bilangan asli, jika akan dirubah menjadi pecahan biasa, maka tinggal dipindah saja, kemudian penyebutnya adalah 1. 2 pindah ke atas, penyebutnya 1 ya. Kalau sudah seperti ini kita hitung seperti biasa. 3 kali 1 3, 7 kali 2 adalah 14. Jawabannya 14 per 3. Namun ini masih bisa disederhanakan dengan cara dibagi. 14 dibagi 3 adalah 4, kemudian sisanya 2, penyebutnya sama 3. Jawabannya adalah 42 per 3. Baik, yang ketiga sekarang adalah perkalian pecahan desimal. Kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, misalnya ada
1,2 dikali 0,5 ya, 1,2 dikali 0,5. Untuk menghitung pecahan desimal ini kita perlu merubahnya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Untuk mengubah menjadi pecahan biasa kita perlu tahu namanya nilai tempat ya. Kita lihat 1,2. 1 ini nilai tempatnya adalah satuan, kemudian 2 nilainya adalah persepuluhan karena satu angka di belakang koma. Jika persepuluhan maka dapat ditulis menjadi per 10 seperti ini. Kemudian angka 1 dan 2 dipindah ke atas menjadi 12/10. Kemudian 0,5 ini juga sama, satu angka di belakang koma adalah nilai tempatnya persepuluhan, maka kita tulis menjadi per 10. Angka 5 kita pindah 0, tidak perlu ikut dipindah, berarti menjadi 5/10. Kemudian seperti ini kita hitung, 10 kali 10 adalah 100. Kemudian 12 dikali 5 adalah 60 ya, menjadi 60/100 ya. Kemudian kalau sudah seperti ini, karena ini adalah soal pecahan desimal, maka jawabannya pun harus menjadi bentuk desimal. Nah, untuk menjadi bentuk desimal maka kita caranya yang pertama, kamu perhatikan penyebutnya. Penyebutnya ini adalah 100. 100 memiliki 2 nol ya. Nah, ini agar mempermudah, berarti kalau 2 nol ini akan ada 2 angka di belakang koma. 2 angka di belakang koma. Kita hitung bareng-bareng. Menghitungnya dari sebelah kanan sini, kita hitung 2 langkah. 1, 2 ya. Jadi nanti komanya ada di sini ya. 0,60. Kita tulis 0,6. 60 karena 0 di sebelah kanan jadi tidak perlu ditulis. Nah, untuk tempat yang kosong kita isikan angka 0. Jadi jawabannya adalah 0,6. Baik, contoh yang kedua, misalnya ada 2/3 dikali 0,3 ya. Kita coba untuk yang contoh berikutnya adalah perkalian bilangan pecahan biasa dengan pecahan desimal. Nah, ini justru lebih mudah, maka tinggal kita pindah saja ke sini. 2/3 dikali 0,3 kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 3/10. Betul sekali ya. Kita hitung 3 kali 10 adalah 30, kemudian 2 kali 3 adalah 6 ya. Kemudian untuk jawabannya ini perlu menjadi bentuk desimal. Sedangkan untuk bentuk desimal itu syarat
penyebutnya itu adalah 10, 100 ataupun 1000. Nah, karena di sini bentuk penyebutnya adalah 30, kita akan lebih mudah untuk dijadikan penyebutnya menjadi 10. Ya, artinya 30 menjadi 10 itu dibagi 3. Jika bawah dibagi 3, maka atas juga dibagi 3. 6 dibagi 3 adalah 2, ya. Kemudian 2/10, ya. Kita lihat penyebutnya 10 memiliki 1 0. Kalau 1 0 kita hitung dari sebelah kanan akan ada berapa angka di belakang koma. Karena ini kan 1, jadi dari sini 1. Nah, berarti komanya akan ada di sini. Berarti di sini koma, di sini angka 2. Nah, tempat yang kosong ini kita isikan 0. Berarti jawabannya adalah 0,2. Ya. Kemudian yang keempat, ada perkalian pecahan persen. Ya. Kita masuk ke contohnya. Contoh yang pertama misalnya ada 25%, kita kalikan dengan 20%. Sama dengan untuk menghitung pecahan persen ini perlu kita rubah terlebih dahulu menjadi bentuk pecahan biasa untuk mempermudah. Kamu perlu ingat bahwa persen merupakan singkatan dari perseratusan, maka dapat ditulis menjadi per-100 ini, ya. Kemudian angka 25 ini kita naikkan 20. Oke. Kemudian yang belakang juga sama, 20% menjadi 20 per 100. Kemudian kita hitung 100 dibagi 100. Biar mudah, nolnya kita tutup dulu. 1 kali 1 adalah 1. Nolnya ada 4. Tulis di sini 1, 2, 3, 4. Kemudian 25 kali 20, nolnya kita tutup. 25 kali 2 adalah 50. Ditambah nolnya 1 menjadi 500. Jawabannya 500 per 10.000. Namun ini masih terlalu besar, dan karena soalnya adalah persen, maka jawabannya kita rubah menjadi persen. Nah, berarti untuk mengubah menjadi persen, maka penyebutnya itu harus menjadi 100. Nah, di sini 10.000 kemudian dirubah menjadi 100. Caranya adalah dibagi 10.000 dibagi 100, ya, hasilnya adalah 100. Jika bawah dibagi 100, maka atas juga dibagi 100. 500 dibagi 100 adalah 5. Tulis. Nah, 5% ini dapat kita rubah langsung menjadi persen, yaitu 5 per sen. Baik, selesai untuk contoh yang pertama. Kemudian kita akan masuk kepada contoh yang kedua. Misalnya ada 4/5 dikali
20%. Ya, yang nomor 2 ini contohnya kita kalikan pecahan biasa dengan persen. Ini justru lebih mudah karena ini sudah menjadi pecahan biasa. Tinggal kita pindah saja. 4/5 dikali 20%. Itu ya, maaf. Oke, kalau sudah seperti ini kita hitung 5 kali 100 adalah 500, 4 kali 20 adalah 80 per 100. Untuk dapat merubahnya menjadi persen jawabannya, maka penyebutnya harus dirubah menjadi 100. 500 dijadikan 100 itu dibagi 5. Jika bawah dibagi 5 maka atas juga dibagi 5. 80 dibagi 5 adalah 16 ya. 16/100 dapat ditulis menjadi 16%. Ya, selesai. Itulah perkalian pecahan persen. Baik anak-anak, terima kasih. Demikianlah penjelasan tentang perkalian pecahan, semoga dapat dipahami. Terima kasih, sampai berjumpa ke pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.